pagi Mbak Sinta. Pagi Mbak. Baik, sesuai dengan janji kita kemarin ya, sekarang kita bertemu lagi. Masih ingat dengan saya Mbak Sinta? Udah. Nah, iya, baik, benar sekali ya. Bagaimana perasaan Mbak Sinta hari ini? Lebih fresh, lebih segar. Nah, iya, baik. Hari ini saya lihat Mbak Sinta sudah bersih ya, rambut juga sudah disisir rapi, pakaian sudah wangi, pakai bedak, kuku juga kelihatannya sudah tidak panjang-panjang. Bajunya juga sudah cantik, bagus sekali. Kalau gosok giginya bagaimana Mbak Sinta? Sudah dilakukan 2 kali dalam sehari? Udah. Ya, bagus sekali. Ternyata sudah Mbak Sinta lakukan. Bagaimana makan dan minumnya hari ini Mbak Sinta? Tadi udah makan pagi, udah minum. Udah, baik. Coba saya lihat jadwalnya Mbak Sinta. Ini ya. Ya, bagus sekali ya Mbak Sinta ya. Mbak Sinta sudah melakukannya. Mandi 2 kali sehari sudah dilakukan secara mandiri. Gosok gigi 2 kali sehari juga sudah dilakukan. Keramasnya juga sudah dilakukan 2 kali dalam 1 minggu. Kemudian gunting kuku juga sudah 1 kali seminggu sudah dilakukan secara mandiri. Jadi sudah bagus ya Mbak ya. Tentang kebersihan diri Mbak Sinta. Kalau berdandan Mbak Sinta dilakukan sama siapa Mbak? Udah mulai mencoba sendiri. Sudah mulai mencoba sendiri. Oh iya, sudah sendiri, bagus. Kalau berpakaiannya bagaimana? Ya sendiri. Baik, bagus sekali. Kalau makan dan minum masih dibantu atau sudah sendiri Mbak? Sudah sendiri. Oh iya, bagus sekali Mbak Sinta sudah melakukannya sendiri ya. Mbak Sinta kan bisa karena hebat gitu. Baik. Oh iya, saya mau nanya nih, berapa kali Mbak Sinta BAB dalam sehari? 1 kali aja sih Mbak. 1 kali. Kalau BAK-nya berapa kali Mbak? Nggak dihitung. Oh, nggak dihitung ya. Oh iya Mbak Sinta, Mbak Sinta biasanya buang air besar atau buang air kecil di mana? Di kamar mandi. Di kamar mandi ya, bagus sekali. Bagaimana membersihkannya Mbak Sinta sudah tahu? Iya, cuma itu dikasih air. Itu aja. Oh iya. Kasih pakai air. Ya, nanti kita hari ini akan belajar ya Mbak. Masih ingat apa yang akan kita bicarakan pada hari ini Mbak Sinta? Apa coba? Berlatih BAB BAK yang benar. Ya, benar sekali. Hari ini kita akan bicara tentang cara BAB dan BAK yang benar. Apakah Mbak Sinta bersedia? Baik, sesuai dengan janji kita kemarin ya Mbak Sinta ya. Kita akan dilakukan di sini saja, kurang lebihnya 15 menit di tempat ini saja. Itu ya Mbak Sinta. Baik, kita mulai ya Mbak Sinta. Baik, BAB dan BAK yang baik dan benar itu adalah kegiatan memenuhi kebutuhan tubuh secara higienis, gitu ya Mbak. Kemudian Mbak Sinta harus melakukannya di toilet dengan posisi tubuh yang mendukung, kemudian pengelolaan urin dan feses dengan optimal, itu serta menjaga kebersihan setelahnya, begitu. Nah, kenapa sih kita harus BAB dan BAK dengan baik dan benar? Nah, itu agar kita nyaman saat BAB maupun BAK, juga mencegah kuman-kuman ikut terbawa kita setelah kita BAB dan BAK, begitu ya Mbak. Kita harus BAB dan BAK di kamar mandi ya, dan juga perlu air, begitu. Nah, sebelum Mbak Sinta melakukan BAB atau BAK, Mbak Sinta perlu hati-hati terlebih dahulu, dilihat pakaiannya jangan sampai kena ya Mbak. Mbak Sinta harus mengangkat pakaiannya, begitu. Lalu jongkok di WC. Kalau WC-nya WC duduk, Mbak Sinta bisa duduk di WC. Kalau WC-nya WC jongkok, Mbak Sinta bisa jongkok di WC. Nah, Mbak Sinta, saya mau tanya, bagaimana cara Mbak Sinta jongkok? Kasih air. Dari kira-kira dari atas dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan Mbak Sinta? Dari depan ke belakang. Dari depan ke belakang. Baik, sudah bagus ya Mbak. Kayaknya Mbak Sinta jago yang bersih setelah BAB dan BAK, yaitu dengan menyiram air dan arahnya dari depan ke belakang, begitu yang sudah Mbak Sinta sebutkan tadi. Jangan terbalik ya Mbak. Nah, cara seperti ini berguna untuk mencegah masuknya kotoran
atau kelenjar yang ada di anus begitu. Kemudian setelah itu, setelah Mbak Sinta selesai cebok, jangan lupa kotoran atau air kencingnya Mbak Sinta itu bisa Mbak Sinta siram dengan air secukupnya begitu, sampai kotoran atau kencingnya itu tidak tersisa lagi di WC begitu. Jika Mbak Sinta membersihkan kotoran seperti ini, berarti Mbak Sinta ikut mencegah penyebaran kuman berbahaya yang ada pada kotoran atau air kencing begitu ya Mbak. Setelah selesai membersihkan kotoran, Mbak Sinta perlu merapikan pakaian Mbak Sinta kembali sebelum Mbak Sinta keluar dari WC gitu. Pastikan kalau Mbak Sinta memakai celananya dan resletingnya, pastikan resletingnya itu sudah tertutup dengan rapi ya. Setelah itu jangan lupa untuk cuci tangan begitu. Mbak Sinta apakah sudah paham? Paham. Baik, penjelasannya sudah selesai ya Mbak. Jadi sesi kali ini sudah selesai. Bagaimana perasaan Mbak Sinta setelah kita membicarakan cara BAP dan BAK yang benar? Seru Mbak, jadi lebih paham Mbak. Nah ya baik, seru ya Mbak, jadi lebih ngerti ya cara BAP dan BAK yang benar, cara cebok yang benar begitu ya. Iya Mbak. Nah ya, baik, apa saja yang dilakukan saat BAP dan BAK Mbak Sinta? Itu tadi sebelum BAP BAK itu memastikan pakaian celana itu dulu dibuka dulu, terus pokoknya jangan sampai kena kotoran kayak gitu. Terus duduk di WC, kalau WC-nya duduk ya duduk, kalau WC-nya jongkok aja. Terus habis itu ceboknya pakai air dari depan ke belakang. Terus habis itu pakai itu lagi, celana lagi, terus pakaiannya dirapiin, habis itu bersihin yang terkena kotorannya. Ya, Cuci tangan. Baik, bagus sekali Mbak Sinta. Mbak Sinta sudah bisa menjelaskan kembali. Nah, sekarang coba Mbak Sinta sebutkan cara perawatan diri yang telah kita pelajari dan latih. Ya, yang pertama dulu mandi. Tuh ada keramas, terus pakai sabun, pakai sikat gigi, pakai odol, terus bersihinnya biar kering itu pakai handuk. Terus habis itu ganti pakaiannya baru. Terus apalagi ya Mbak, cuci pakai berdandan pakai bedak, pakai lipstik, terus gunting kuku, terus makan, minum, pakai piring, sendok, itu gelas. Habis itu BAP BAK yang benar. Ya, baik. Bagus sekali Mbak Sinta sudah ingat dari sesi pertama kita ketemu sampai saat ini, kita bisa menjelaskan juga. Baiklah Mbak Sinta, kita sudah melakukan latihan cara BAP dan BAK yang benar. Mbak Sinta masukkan ke dalam jadwal Mbak Sinta ya. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk melakukan sesuai jadwal ya Mbak. Mandi 2 kali sehari, gosok gigi 2 kali sehari juga, keramas 2 kali seminggu, gunting kuku 1 kali dalam 1 minggu, kemudian ganti baju dan berdandan 2 kali sehari habis mandi pagi dan sore. Makan jangan lupa 3 kali sehari dan minum 8-10 gelas ya Mbak Sinta. Kemudian BAP dan BAK di tempatnya begitu ya Mbak. Nah baik, untuk sesi kita ini sudah selesai Mbak Sinta. Nanti bisa kita jadwalkan kembali untuk waktunya bersama tim kesehatan lainnya untuk berkonsultasi mengenai perkembangan Mbak Sinta gitu ya. Waktunya nanti saya informasikan kembali ya Mbak Sinta. Untuk tempatnya nanti bisa di sini saja, serta bisa direncanakan kembali perihal masalah Mbak Sinta begitu. Bagus sekali Mbak Sinta, terima kasih atas kerjasamanya Mbak Sinta untuk hari ini. Mbak Sinta sudah baik sekali, sudah bagus sekali, dan sudah hebat sekali. Tuh. Sebelum saya akhiri, apakah Mbak Sinta ada yang ingin ditanyakan lebih dahulu? Tidak ada. Baik, Mbak Sinta harus melakukan kegiatan ini yang sudah kita pelajari dari sesi pertama hingga terakhir ini secara rutin ya Mbak Sinta.
Baik, kalau begitu Mbak Sinta bisa melanjutkan beristirahatnya. Saya pamit terlebih dahulu ya Mbak Sinta. Ya. Permisi Mbak Sinta. Ya.